Halo pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya. Dan semua akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Adristia Sintia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Kelompok geng motor menyerang warga di Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Gangster tersebut menyerang menggunakan senjata tajam dan senapan angin. Akibatnya salah seorang warga terluka usai terkena tembakan. Aksi geng kelitih di kawasan Berbah, Sleman, Yogyakarta terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Geng kelitih ini tiba-tiba menyerang pemotor dan merusak motor korban tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya pemirsa, senggolan antar penonton dan merasa tidak terima sejumlah penonton orkes dangdut terlibat kericuhan hingga baku hantam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa diduga telah melakukan tabrak lari sebuah mobil menjadi korban amukan massa. Beruntung emosi warga bisa diredam dan pengendara selanjutnya dibawa ke kantor polisi. Pemirsa, seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas tergeletak di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi ditemukan luka cekikan di bagian leher korban. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan kontributor BTV, ada Andika Pratama. Selamat siang, Andika. Misal aksi pembobolan kotak amal di Masjid kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV. Diduga pria yang membobol kotak amal ini telah mencuri uang amal hingga 2 juta rupiah. Remaja berusia 13 tahun di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara tewas ditembak orang tak dikenal. Informasinya akan kami bahas bersama dengan Bang Tobat usai jeda. Tetaplah di Berita Satu Siang. Remaja berusia 13 tahun di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara tewas ditembak orang tak dikenal saat ia dan 6 rekannya diduga hendak tawuran di depan sebuah hotel. Korban ditemukan tewas di depan pabrik kelapa sawit. Informasi ini akan kami bahas bersama dengan Bang Tobat. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat 1 dari 3 penduduk Indonesia, yaitu generasi Z dan generasi Alpha, kini menduduki kelompok kelas menengah. Sebaliknya, generasi milenial turut bersaing dengan Gen Z dan juga Gen Alpha menuju kelas menengah. Pemirsa, masyarakat menengah di Indonesia yang didominasi oleh kelompok milenial dan juga Gen Z ini dinilai rentan miskin karena pendapatan mereka yang masih terbilang rendah. Kita akan lihat data BPS berikut ini terkait dengan kondisi masyarakat rentan miskin di Indonesia. Kita lihat berikut ini adalah datanya. Pengelompokan kelas pengeluaran per tahun 2024. BPS membagi kategori dalam hal pengelompokannya dan juga pengeluaran tiap Di Indonesia, pekerja Gen Z ini rata-rata mendapatkan upah yang cukup rendah. Sementara itu, harga kebutuhan pokok saat ini semakin tinggi. Bagaimana kemudian tanggapan masyarakat tentang upah yang mereka terima dan bagaimana mereka kemudian menyiasati kebutuhan hidup mereka dengan gaji yang masih terbilang rendah. Berikut komentar beberapa warga yang kami temui. Seiring dengan beragamnya kelompok generasi di Indonesia, khususnya milenial, Gen Z, dan juga Gen Alpha, ini ternyata saling menyalip dalam hal penghasilan di dunia kerja. Kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kejutan diperoleh Festival Musik BTV Semesta Berpesta dalam penyelenggaraan hari kedua di Jakarta. BTV mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk Zumba Party dengan jumlah instruktur terbanyak. Dalam rangka menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Jemaat Gereja Katedral melakukan sejumlah persiapan. Informasinya akan hadir usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Berita Satu Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, akan mengadakan perjalanan apostolik ke 4 negara. Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan ini. Presiden Joko Widodo akan mendampingi sejumlah agenda Paus Fransiskus ketika berada di Indonesia. Isu perdamaian pun akan menjadi salah satu pembahasan keduanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, militer Israel melanjutkan operasi militernya tidak hanya di Gaza, namun juga di tepi barat Palestina.
Operasi militer ini juga tidak hanya menyebabkan korban sipil, namun juga merusak sejumlah infrastruktur. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Adristia Sintia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti akun media sosial kami di Instagram, X, dan juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur.